Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa qala aidan walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis an Abu al-Hafs radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, rawahu muttafaqun alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, guru-guru tak yang kami muliakan serta anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita ada di tempat ini. Tentu kita hadir di dalam Masjid Jabal Ilmi ini sebagai niat menunaikan kewajiban dan mencari ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan terbaik bagi kita umat manusia. Guru yang kami muliakan serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 1446 Hijriah atau di bulan Zulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan pertama di tahun 1447 Hijriah atau di bulan Muharram. Maka tentu ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, bagaimana kita bisa bermuhasabah atau introspeksi diri. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi tahun yang baru. Yang pertama, bermuhasabah diri. Tentu kita sebagai peserta didik, tentu kita sebagai siswa harus terus mengupdate diri kita. Sejak masuk di UPT SMA 7, apa kebaikan yang meningkat dari diri kita? Apa sisi positif yang bertambah pada diri kita? Kemudian apa sisi negatif yang berkurang? Jangan-jangan justru sebaliknya, negatif kita yang bertambah, positif kita yang berkurang. Nauzubillah. Padahal kalau di sini kita memiliki banyak sekali orang tua. Setiap yang mengajar kita itu adalah orang tua akademik kita. Guru-guru tak yakin dan percaya, anak-anakku semua, kalau ada yang diprasangkakan atau ada yang dilarang, maka yakin dan percaya itu semata-mata demi kebaikan kita. Kalau ada yang disuruh dan diperintahkan, itu semata-mata untuk memacu adrenalin kita menjadi pemuda terbaik di masa yang akan datang. Karena kata almarhum Bapak Baharudin Yusuf Habibi, masa depan bangsa ini tidak terletak pada pemimpin hari ini, tapi masa depan bangsa ini terletak pada jiwa muda. Dalam hal ini anak-anakku semua yang akan memimpin di masa yang akan datang.
Apa yang harus kita muhasabahkan? Anak-anakku semua, yang pertama itu adalah etika kita, sikap kita. Kalau dalam agama itu dikatakan akhlakul karimah kita. Kalau dalam dunia pendidikan itu adalah karakter kita. Dikatakan bahwa al-akhlaqu fawqal ilmi atau al-adabu fawqal ilmi, bahwa akhlak, adab, karakter, penghormatan atau etika itu di atas daripada ilmu. Maka sering saya akan sampaikan kepada anak mahasiswa itu di kampus bahwa saya lebih menyukai mahasiswa atau mahasiswi yang sederhana pengetahuannya tapi sopan santunnya luar biasa, daripada dia cerdas tetapi kurang ajar. Kenapa demikian? Coba kita melihat dalam Al-Quran. Allah kemudian mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Terdapat dalam pribadi Rasulullah itu suri teladan atau contoh yang baik. Apa contoh yang baik itu? Satu di antaranya Nabi bahkan mengatakan, innama bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak, membentuk karakter, bagaimana kita memiliki etika. Etika dalam bersikap, etika dalam berbicara, termasuk hari ini yang sangat-sangat memprihatinkan, etika dalam menggunakan teknologi. Kalau kita bisa bermuhasabah dari hal itu, bagaimana etika kita ketika berbicara dengan orang tua, bagaimana etika kita ketika berbicara dengan guru, bagaimana etika kita ketika berbicara dengan teman sejawat, dan bagaimana etika kita ketika berhadapan dengan orang yang lebih muda, adik-adik kita, serta bagaimana etika kita kepada Allah. Ini yang bisa tahu dan mengukur secara akurat adalah pribadi anak-anakku sendiri. Maka mari coba galilah. Cukup hal sederhana. Pertama, Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya apa? Walaqad isi neraka itu, walaqad zara'na li jahannama, yang banyak nanti menjadi penghuni neraka. Katsiran, banyak itu dari mana? Minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubu la yafqahuna biha, dan seterusnya. Memiliki hati tidak mampu memahami, memiliki mata tidak mampu melihat, memiliki telinga tidak mampu mendengar. Dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan, nanti ada golongan manusia mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Apa yang dia katakan? Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah menyaksikan, wasami'na, kami telah mendengarkan. Ya Allah, kami telah menyaksikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kami di SMA Negeri 7. Ternyata itu adalah kebenaran. Kami telah mendengarkan, ya Allah, apa yang menjadi petunjuk guru kami, apa yang menjadi larangan guru kami, semua itu benar. Maka farji'na, kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Tapi wallahi itu tidak akan mungkin terjadi dikembalikan. Maka kata Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu, periksalah dirimu, hisaplah dirimu, ketahuilah dirimu, baik burukmu sebelum Allah yang menghitungmu, sebelum Allah yang menghisapmu. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap oleh keadilan Allah. Nah, kalau kita sudah bermuhasabah, tentu mendekati tahun baru, apa yang harus kita persiapkan? Nah, ini yang diberikan oleh Allah dalam surat As-Sajdah ayat ke-9. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi. Dan kemudian Allah menyempurnakan kita mir ruhihi, dengan meniupkan ruh. Setelah itu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah memberikan kita pendengaran, wal absara, Allah memberikan kita penglihatan, wal af'idah atau al fuad, Allah melengkapinya dengan hati. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang betul-betul bersyukur, atau hanya sedikit yang memanfaatkan tiga potensi ini.
Guru-guru yang kami muliakan dan anakku semua sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama bekal kita diberikan oleh Allah setelah ruh dimasukkan ke dalam jasad kita di dalam rahim ibu kita. Yang pertama diberikan itu adalah as-sam'ah, pendengaran. Nah, coba kita melihat hari ini mana yang lebih dominan telinga ini. Apakah lebih dominan menyukai untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, mendengarkan wejangan-wejangan keislaman, ataukah lebih suka menunggu ajakan-ajakan untuk bermain game? Ya, karena banyak di antara kita begitu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran mengantuk, begitu mendengarkan ceramah tertidur. Tapi meskipun mengantuk kalau diajar meskipun mengantuk kalau diajak keluar, diajar main game bareng, kadangkala itu sampai begadang. Berarti kalau seperti ini kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin pendengaran yang diberikan oleh Allah. Kalau teman yang mengajak bicara sejam 2 jam rasanya tidak cukup. Tapi kalau guru yang mengajar di kelas, kalau guru yang memberikan pengarahan, kalau guru yang mengajarkan dan mentransfer ilmu, yang notabene-nya adalah orang tua akademis kita, kenapa kadangkala telinga ini hanya sekedar berlalu saja? Ataukah sebaliknya, setelah pendengaran apa yang diberikan oleh Allah? Wal absar, penglihatan. Mata ini, mata yang kita miliki, sejatinya itu adalah nikmat yang gratis dari Allah. Coba anak-anakku semua berpikir, andaikan mata ini Allah tahan kenikmatannya, tidak usah kenikmatan yang besar untuk tidak melihat, cukup Allah menahan kenikmatan mata kita dengan cara memberikan penyakit insomnia yang tidak bisa tidur, pasti kita tersiksa. Andai Allah memberikan penyakit mata, kita akan tersiksa. Tapi kenapa Allah yang menyehatkan mata kita ini justru kita sia-siakan? Justru kita manfaatkan penglihatan kita cenderung kepada hal-hal yang memperturutkan hawa nafsu. Kata salah seorang ulama sufi bahwa manusia itu lahir dengan fitrah jasmaniyah. Tidak ada manusia yang lahir tidak memiliki jasmani. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh tidak, saya lahir ada saudara saya tidak terlihat, itu pasti 100% dusta. Yang kedua, manusia lahir dengan fitrah jasmaniyah. Kalau ada manusia mengatakan tidak ada jasmaninya, berarti dia sudah keluar dalam kondisi atau disebut dengan mayat atau jenazah. Yang ketiga, manusia itu lahir dengan fitrah akliyah, akal. Dalam ilmu mantik dikatakan, anak-anakku sekalian, al-insanu al-hayawanun natik, manusia adalah hewan yang berpikir. Artinya apa? Ketika manusia ini tidak mempergunakan akal pikirannya, hanya memperturutkan hawa nafsunya, maka tiada bedanya dengan binatang yang diciptakan oleh Allah. Padahal akal atau akal ini, fitrah akal ini luar biasa besarnya. Contoh sederhana, ketika masih di abad-abad ke-8, ketika orang mengatakan mungkin nanti akan ada zaman yang bisa membuat besi itu mengapung di lautan dan terbang di langit, maka pada masa itu orang hanya tertawa dan mengatakan mustahil. Tapi kalau hari ini kita bisa menyaksikan pesawat terbang yang terbang meskipun dia bahannya adalah besi, pesawat yang bisa mengapung, kapal-kapal tanker yang begitu besar bisa mengapung di tengah lautan, bahkan bisa menyelam. Apa yang membuat itu semua? Itu karena manusia memanfaatkan potensi akalnya. Maka anak-anakku semua, sampai di mana persiapan kita memanfaatkan potensi akal kita? Jangan hanya menjadi manusia yang menunggu suapan, tapi mari kita mencari untuk memakan sendiri. Dalam hal ini, kalau saya melihat dari beberapa uraian orang-orang yang sukses dalam karirnya, mereka itu mengatakan, khususnya dalam dunia baik pendidikan maupun yang lain, ketika umur-umuran anakku semua, perbanyaklah mengisi dengan banyak mendengar dan banyak membaca atau melihat. Karena ibaratnya anak-anakku ini adalah memori. Ya, mungkin anak-anakku ini taruhlah kalau misalnya memorinya itu 1 terabyte, maka isilah dulu.
Apa yang diisi? Ya, isilah tentang kebaikan, bagaimana menjadi seorang peserta didik atau siswa yang loyal terhadap temannya, yang kemudian menjaga nama baik alma maternya, ingin menjadi pribadi yang membanggakan guru-gurunya, membanggakan orang tuanya. Isilah dengan itu semua, mendengar, membaca. Ketika itu tersimpan di dalam memori kehidupan kita, suatu masa yang akan datang ketika kita membutuhkan, insya Allah Allah akan hadirkan. Tapi kalau diisi dengan hal-hal yang negatif, lebih banyak bebasnya, lebih banyak hedon-hedonnya, lebih banyak main-mainnya, maka ketika nanti kita berada di tempat yang strategis untuk memperbaiki, bisa jadi justru sebaliknya kita yang akan merusak. Kenapa? Karena ya anak-anakku semua ini nanti satu di antara dua, atau mungkin semuanya nanti memiliki tempat di negara ini sebagai bentuk pribadi yang bisa mengubah. Maka isilah dari sekarang potensi akal itu. Kalau anak-anakku semua mau tahu, kalau bertanya kepada guru-guru tak yang mungkin sudah umur 50-an, 60-an yang dari daerah, pasti mereka itu masih dapat. Bahkan saya pribadi masih dapat. Di kampung saya dulu belum ada listrik. Sehingga ketika ada acara kemudian dihadirkan pencahayaan yang sederhana, bagi kami itu sudah sangat luar biasa. Belajar sampai lubang hidung menghitam karena bahan bakar daripada pelita itu solar. Sampai kemudian ada listrik, kami mengatakan wah luar biasa zaman ini sudah ada listrik. Sampai kemudian ada TV berwarna, sampai kemudian ada HP, sampai kemudian ada smartphone, sampai kemudian ada internet, sampai kemudian perkembangan zaman itu kami alami dan kami melihat itu semua bisa dicapai karena manusia memaksimalkan fitrah akliyah, potensi akalnya. Dan anak-anakku semua masih dalam tahap proses pembangunan. Ibaratnya sebuah bangunan, anak-anakku ini pondasinya sementara diselesaikan untuk dibuat tiang yang akan menyangga pohon atau bangunan pengetahuan kita di masa mendatang. Alangkah ruginya jika anak-anakku ini hanya mendirikan tiang kecil karena lebih banyak jedanya, mendirikan tiang yang rapuh karena terlalu banyak main-mainnya. Tapi kalau anak-anakku ingin memaksimalkan betul-betul akliyah dengan melalui apa yang didengar dan dilihat, itu luar biasa. Selain itu yang lebih penting, yang ketiga, kata Allah wal afidah atau al-fu'ad atau al-qal dalam bahasa lainnya. Apa itu? Hati. Tapi kalau dia kalimat al-afidah atau al-fu'ad, artinya pengelolaan atau pengendalian diri. Bagaimana ketika ada masalah mampu melahirkan problem solving, menyelesaikan masalah tanpa menggunakan atau tanpa ada yang jadi korban. Setiap ada persoalan di antara teman sejawat, teman sekelas, teman satu alma mater, itu diperbaiki, bukan hanya diselesaikan. Itu perlu diingat anak-anakku semua. Ketika ada persoalan maka perbaiki. Karena kalau menyelesaikan bisa jadi ada yang jadi korban, tetapi kalau memperbaiki sudah pasti diselesaikan. Apa yang menjadi dasar utama kalau kita ingin memiliki hati yang baik? Maka camkan ini dan tolong anak-anakku catat dengan baik. Mulai dari as-sam'a wal absar sampai wal afidah. Hati kita itu gaungannya sederhana. Sering saya sampaikan bahwa hidup ini adalah tentang bagaimana caranya kita memperlakukan orang lain, bukan maunya kita diperlakukan oleh orang lain. Kalau Anda memperlakukan orang lain dengan baik, menghormati orang tua, menghormati guru, mengerjakan apa yang diperintahkan dalam kebaikan, meninggalkan apa yang diprasangkakan dan dilarang oleh guru-guru kita. Kalau anak-anakku kemudian mengatakan saya belum lihat hasilnya, ingat Allah itu tak pernah tidur. Allah itu tidak pernah berpaling. Ingatlah, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kita maksimalkan pendengaran kita, penglihatan kita, olahan hati kita, sehingga begitu keluar dari mulut kita menjadi pembicaraan yang baik, begitu keluar di antara dua kaki kita itu menjadi langkah yang baik, begitu berada di kedua tangan kita itu menjadi pegangan yang baik, begitu keluar di seluruh anggota tubuh kita itu menjadi karakter yang baik. Meskipun kita tidak mendapat sanjungan balasan dari manusia, tapi yakin dan pasti Allah yang akan membalasnya.
Kalau Allah yang membalasnya bagaimana? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu, ayyakula lahu kun, ketika Allah mengatakan jadi, maka itu akan menjadi. Artinya apa, anakku sekalian yang saya cintai? Sambutlah 1447 Hijriah ini dengan memulai menyaring apa yang mestinya kita dengar, menyaring apa yang mestinya kita lihat, dan begitu masuk ke dalam hati, kelola dengan baik. Saya sering mengilustrasikan bahwa hati ini ibaratnya sebuah saringan. Ibaratnya saringan untuk saya ambil contoh misalnya kelapa. Ketika kelapa itu selesai diparut, kemudian disimpan di dalam satu saringan, ketika saringan itu disiram dengan air, kemudian diremas, dan apa yang keluar? Yang keluar hanyalah santannya, yang ampasnya tertinggal di dalam saringan. Begitulah mestinya hati kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu masuk ke dalam hati, tapi begitu diproses di dalam hati, yang keluar melalui mulut hanyalah baiknya, yang keluar melalui tangan hanyalah baiknya, yang keluar melalui kaki adalah langkah baiknya. Kalau ini sudah kita persiapkan anak-anakku semua, maka tentu kita akan terhindar dari penghuni-penghuni neraka, karena kita sudah memaksimalkan ketiga potensi ini. Karena Allah sampai mengingatkan, qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang sangat memanfaatkan ketiga potensi ini. Potensi yang melalui pendengaran, potensi yang melalui penglihatan, terutama potensi mengelola di dalam hati kita, sehingga kita bisa menjadi peserta didik yang betul-betul dikatakan oleh Bapak B.J. Habibie atau presiden kita yang identik dengan Habibie Ainun itu adalah kita lah nanti yang menjadi stok yang akan merubah masa depan bangsa ini menuju ke arah yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadima faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma anzurhum ikhwanana fi Filistin. Allahumma anzurhum ikhwanana fi Filistin. Allahumma anzurhum ikhwanana fi Filistin fi kulli makan wa hassa fi Gaza. Allahumma rahmatina baladina Indonesia wa hassa Sulawesi Selatan wa hassa bil hassa Kabupaten Wajo wa khususan bil khusus SMA Negeri 7 Sengkang. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.